dalam rangka acara ini, yaitu mengenai program SLP, yaitu Service Learning Project, yang akan kami sampaikan melalui webinar yang membahas tentang kiat-kiat kiat-kiat herbal dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, dan sebelumnya kakak mau perkenalin diri dulu nih. Saya Astri Lantuti Jerminta Zeboa, bisa dipanggil Kak Astri, dan teman-teman kakak ini ada berempat nih. Ada Kak Mariana nih. Kak Mariana, coba perkenalkan diri. Hai, kenalin aku Mariana Simbolon. Kita berempat sini ya. Boleh panggil Kak Mariana aja, nggak usah pakai lengkap, simple aja gitu. Oke, dan ada juga Kak Melani. Kak Melani, Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Melani. Christina Sialoho, bisa dipanggil Melani, bisa dipanggil Christina. Salam kenal. dan ada juga Kak Nova. Kak Nova. Halo, selamat sore adik-adik. Perkenalkan nama kakak Nova. Bisa Nova Eka Puspitasari, bisa dipanggil Kak Nova. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak semua sudah memperkenalkan diri. Dan kebetulan karena kita di sini ada beberapa orang, sekalian ya perkenalan nih. Coba on cam semua nih. Coba dari ini dulu deh, dari Revanya. Coba perkenalan diri Revanya, dari kelas berapa, namanya lama lengkap siapa, jangan nama samaran ya. Iya, halo, selamat sore. Namaku Revanya Iskia Santirta dari kelas 91 yang bersekolah di SMP Wijaya Kusuma. Itu, Kak. Oke, halo Revanya. Berumur 14 tahun. Oke, siap. Sekarang yang ini nih, siapa ya? Yang Clara. Coba Clara. Hai, perkenalkan nama aku Clara Agnesia dari kelas 91. Hai, Clara. Sekarang yang di sampingnya siapa nih? Alicia Zaskia. Wah, mantap nih namanya. Halo, perkenalkan nama aku Alicia Zaskia dari kelas 92. Terus siapa nih? Felicia. Halo, nama saya Tabita Felicia Ngawin dari kelas 92. Terus siapa nih? Ini bisa nggak ya? Mesti ada yang Rashel Navia. Di mana dia? Oh, langsung hilang. Langsung hilang. Mungkin koneksinya kali ya. Dia nggak ada kan? Oke. Baik, terima kasih untuk adik-adik semua. Sekarang sebelum kita memulaikan acara webinar kita pada siang hari ini, kita akan memulai dengan doa dulu yang akan dipimpin oleh Kamelani. Kepada Kamelani, kami persilakan. Sebelum kita mulai acara webinar ini, marilah kita satukan hati kita untuk berdoa, dan izinkan saya membawakan doa secara Kristiani. Mari kita bersudah mendoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih karena Engkau memberikan kami kasih-Mu yang luar biasa, karena sampai saat ini, dan juga terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk berkumpul di acara ini melalui virtual. Dan semoga ya Tuhan, apa yang kami terima melalui materi ini dapat kami terapi di dalam kehidupan kami sehari-harinya. Inilah doa yang kami bawa dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Amin. Baik, sekarang kita masuk pada kata pembukaan oleh Kak Mariana Simbolon. Kepada Kak Mariana, kami persilakan. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Oke, baiklah. Selamat siang semuanya. Untuk adik-adik yang mungkin saat ini boleh memberikan partisipasinya dalam webinar ini, dengan teman-teman saya dalam kerjasamanya, sehingga webinar saat ini boleh terlaksana dengan baik. Sebelumnya, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mata segala berkat dan perlindungannya
hingga pada saat siang menjelang sore hari ini kita masih bisa berkumpul walaupun secara virtual Zoom. Oke, seperti yang adik-adik lihat ya, webinar. Mungkin ini dari organisasi apa ya? Dalam rangka apa sih ini webinar gitu kan? Oke, kakak mau perkenalkan dulu. Kakak yang di sini itu dari kampus UPH. Jadi itu UPH memiliki yang namanya SLP Service Learning Project. Ini yang menjadi perbedaan dari kampus-kampus lainnya. Untuk SLP ini merupakan mengajak para masyarakat bukan hanya sekedar teori ya, namun memberikan contoh ataupun mempraktikkan. Oleh karena itu, dengan adanya Service Learning Project ini, para mahasiswa mampu merangkul masyarakat banyak dalam memberikan perannya sebagai warga negara yang baik. Oke, di sini seperti yang kalian lihat ya, background-nya kiat-kiat sehat dalam pandemi COVID. Mungkin tadi kan bingung nih, warga negara ke kiat-kiat sehat dalam pandemi COVID-19 itu gimana hubungannya sih ya kan? Masih bingung. Sebelumnya kakak mau nanya nih, kiat-kiat itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kiat-kiat itu apa? Tips ya? Iya, benar banget. Astaga, mimpi apa kamu, Dek? Iya. Makasih ya, Dek ya. Iya. Kalau kiat-kiat itu merupakan tips-tips yang mungkin bermanfaat dan mungkin menjadi kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari yang notabene-nya memiliki benefit yang positif. Oke, di sini kakak menjelaskan kiat-kiat sehat dalam pandemi COVID ini. Nah, kita tahu kan yang mungkin di Indonesia ini masih meragukan itu pandemi apa sih itu paparannya, benar nggak sih, berbahaya nggak sih gitu kan. Padahal yang selama ini kita mendengar ya berita yang mungkin tiap hari ada ini yang meninggal atau bahkan udah drop di rumah sakit, dan itu bukan hanya sebatas 1-2 orang gitu kan, bahkan ribuan gitu. Oleh karena itu di sini kakak mau ngejelasin nih apa-apa saja sih yang mungkin saat ini yang boleh kita lakukan di rumah kita sendiri. Yang mungkin yang pertama itu dari, pernah dengar nggak itu anjuran dari Pak Jokowi, konsumsi yang itu loh, herba misalnya kunyit, jahe, serai gitu. Pernah dengar nggak? Enggak. Apa gimana? Pernah dengar nggak? Iya kan? Nah, kakak mau tegasin lagi nih, yang mungkin saat ini banyak orang menyepelekan, itu kan sekedar bumbu masakan, gimana tuh khasiatnya ke dalam kesehatan kita. Oleh karena itu, kakak mau ngejelasin ya, bagaimana sih peran kita dalam menumbuhkan keinginan kita dalam memanfaatkan herba tersebut. Kakak mau itu ya, mengulas latar belakang dari kedatangan penjajah ke Indonesia itu apa, yaitu ingin merebut rempah-rempah yang ada di Indonesia ini. Mungkin ya secara kuantitas kekayaan alam kita itu melimpah, sumber dayanya juga iya. Namun kenapa sih status dalam negara ini masih berkembang gitu kan? Nah, oleh karena itu kakak mau mengajak nih, kita itu tidak hanya sekedar dari sumber daya alam yang kaya, namun kita harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih oke gitu. Nah, oleh karena itu dalam webinar ini nanti yang untuk selanjutnya kakak-kakak di sini akan menjelaskan yang mungkin bisa kita lakukan untuk tiap harinya, caranya dengan hal yang sederhana, bukan memiliki biaya yang mahal gitu. Dan kesehariannya itu dapat dimanfaatkan tanpa merugikan diri kita sendiri gitu. Oleh karena itu perlu diingatkan dalam webinar ini nanti kita akan memberikan sebuah kuis dan juga hadiah yang mungkin bermanfaat nanti bagi adik-adik. Karena itu dalam waktu penjelasan mohon itu ya dicatat ya, kalau mungkin daya ingatnya kuat bisa kok dihafal semua ya kan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mariana atas kata sambutannya. Dan sekarang sebelum kita masuk ke sesi materi, kita akan mengadakan sesi foto bersama nih. Jadi diharapkan kepada adik-adik semua untuk mengaktifkan kameranya ya. Perlihatkan wajah cantik kalian. Nah, ini lagi Felicia Russell. Ini bacanya gimana ya? Saya agak bingung. Rahel, Kak. Kalau bisa off cam ya deh. Kita akan sesi foto bersama ya.
Udah semua nih ya. Oh, yang satu ini ya, si Melani. Oke. Nah, kita cuma ada satu slide ya. Jadi berikan senyuman terbaik ya kepada adik-adik semua. Boleh deh gaya bebas, boleh 2 jari, 3 jari, berapa jari, yang penting jangan 1 jari ya. Ada satu lagi deh, Clara. Clara bisa on cam, Clara Agnesia. Clara. Oke, mungkin lagi koneksinya atau gimana ini ya. Oke, nggak apa-apa deh. Jadi kita foto ya. Ini Russell, ini dah. 1, 2, 3. Lagi, gaya bebas deh boleh. Boleh diatur dulu rambutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik semua. Nah, kakak ingatin lagi nih ya, kan sebentar kita akan masuk ke sesi materi. Dan sesi materinya nanti semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan tidak lupa nanti di sesi terakhir itu kita ada games. Jadi dimohon untuk teman-teman semua, untuk adik-adik, tetap memperhatikan materinya ya, karena kita akan mengadakan kuis, dan bukan sekedar kuis, ada sesuatunya. Oke. Baik, kepada materi pertama akan disampaikan oleh Kak Mariana. Kepada Kak Mariana, kami persilahkan. Slideshow, no? Ya, oke. Baiklah. Seperti yang kakak itu ya tadi jelasin, kiat-kiat sehat dalam pandemi COVID, atau mungkin lebih gampang tips-tips sehat dalam pandemi COVID saat ini. Oke, next Kak. Oke, selanjutnya untuk tips-tips dalam pandemi saat ini kami mengambil dua contoh, baik itu dari suplemen ataupun gaya hidup atau lebih dikenal dengan pola hidup. Yang pertama, suplemen. Suplemen tradisional yaitu merupakan ekstrak dan berfungsi sebagai zat tambahan yang mampu meningkatkan imun dalam tubuh. Suplemen tradisional disebut juga herba alami. Jika dikonsumsi dalam jangka relatif lama, tidak menimbulkan efek samping yang kronik atau mungkin lebih fatal. Yang selanjutnya, gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat merupakan perilaku yang menjaga segala aspek kondisi kesehatan, baik itu dari makanan, minuman, nutrisi yang kita konsumsi, istirahat yang cukup, serta olahraga yang teratur. Oke, lanjut. Untuk suplemen tradisional, kami mengambil 4 contoh saja yang mungkin lebih dikenal orang banyak. Yang pertama, lanjut Kanov. Yang pertama kunyit, ya lanjut. Oke, kunyit. Semua pasti kenal kunyit dong ya kan? Yang mungkin saat ini kita lebih mengenalnya sebagai bahan pewarna. Namun berbeda. Untuk kunyit dalam pandemi COVID ini sangat berfungsi banget ya. Yang pertama itu manfaatnya itu mampu meningkatkan kekebalan tubuh, melawan infeksi, mengobati radang, mengatasi perut kembung, mengurangi mual, antibakteri, antivirus, dan antifungi. Oke, untuk antifungi mungkin lebih itu ya, masih bingung ya, apa tuh antifungi. Jadi itu antifungi merupakan sebuah obat yang berperan dalam melawan jamur. Oke, yang selanjutnya dalam penyeduhan kunyit. Oke, cara pembuatan minuman kunyit bagaimana sih? Ya mungkin ini cara sederhana aja sih kan, dari air, kunyit, bila perlu ditambahkan gula, soalnya rasa dari kunyit ini begitu pahit kan. Nah, cara membuatnya nih, bersihkan kunyit terlebih dahulu, kupas kulit kunyit, parut dengan blender atau bisa juga diiris-iris. Yang selanjutnya didihkan
air. Selanjutnya, masukkan kunyit itu sehingga sampai mendidih. Setelah mendidih, saring ke dalam gelas, tambahkan beberapa sendok gula. Oke, yang selanjutnya. Jahe. Mungkin saat ini banyak kan jahe itu hanya digunakan sebagai bumbu masakan, atau mungkin saat ini dalam minuman yang kita sering jajankan di itu ya di jalanan, misalnya wedang jahe gitu. Namun manfaatnya begitu kompleks, baik itu dari kesehatan atau mungkin kecantikan. Namun untuk pandemi saat ini kita lebih mengutamakan kesehatan. Yang pertama, memerangi infeksi, melawan peradangan, mengatasi masalah sistem pencernaan seperti sembelit, muntah, dan mual. Dan yang terakhir, mampu menurunkan kolesterol. Oke, lanjut. Oke. Untuk jahe ini, cara penyeduhannya sama seperti kunyit, yang mungkin dapat menambahkan beberapa serai, madu. Yang selanjutnya kita boleh rebus. Air rebusannya itu disaring dulu, tambahkan madu bila perlu. Yang selanjutnya, temulawak. Mungkin saat ini atau bahkan masih ada nggak di sini yang belum kenal temulawak? Kakak mau nanya nih, ada nggak yang nggak kenal temulawak? Pasti kenal dong ya kan? Iya. Temulawak itu banyak digunakan baik itu untuk kesehatan maupun kecantikan. Namun dalam pandemi saat ini kita boleh lebih mengutamakan untuk kesehatan. Nah, untuk kesehatan ada beberapa nih manfaatnya. Yang pertama, mengatasi gangguan pencernaan, meringankan osteoartritis, mengatasi kanker, dan yang selanjutnya untuk pengobatan mampu untuk penyembuhan hepatitis, meredakan derita asma, pengobatan untuk sakit ginjal, dan menyembuhkan bisul. Oke, yang selanjutnya, kayu manis, ya. Mungkin ini hanya sekedar nama kayu manis, namun rasanya pedas ya. Mungkin pernah kita itu mengkonsumsinya atau dalam adonan kue juga ini sering digunakan. Nah, apa saja sih manfaat dari kayu manis ini? Berikut beberapa manfaatnya. Yang pertama, menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah, serta mampu meningkatkan daya ingat. Yang selanjutnya, manfaat untuk pengobatan yaitu menjaga kadar gula darah, mencegah kanker, meningkatkan fungsi otak, memperbaiki saluran pencernaan. Yang Reva bisa itu nggak langsung unmute. Oh iya Kak, aku mau nanya, untuk semua rempah pasti ada rasa-rasa yang seperti pedas khasnya gitu ya? Enggak juga sih Dek ya. Ya mungkin contohnya nih seperti serai itu pernah kita konsumsi itu rasanya nggak pedas kan. Namun dominan iya, pasti ada rasa yang mungkin rasa paling khas gitu. Namun tidak semua pedas gitu deh. Oke, lanjut untuk gaya hidup yang akan dijelaskan oleh Kak Melani. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang gaya hidup. Next. Nah, gaya hidup yang harus kita terapkan di masa pandemi ini yaitu yang pertama pada makan makanan yang sehat, terus tidur teratur, hindari zat adiktif, dan juga olahraga yang teratur. Nah, untuk makanan yang sehat itu tentu kita tahu ya, semboyan kita makanan yang sehat itu yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Next. Nah, makanan 4 sehat 5 sempurna itu
merupakan menu makanan yang lengkap dan juga mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita sehari-harinya, yaitu seperti pada karbohidrat, protein, vitamin, dan juga mineral. Nah, makanan pas sehat itu terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan. Sedangkan pada susu itu merupakan sebagai penyempurna untuk makanan kita sehari-hari. Next. Yang kedua, tentunya kita harus menghindari zat adiktif. Di mana zat adiktif ini merupakan obat serta bahan-bahan yang aktif. Apabila kita konsumsi dapat menyebabkan kerja biologi sehingga dapat menimbulkan ketergantungan pada diri kita sendiri dan juga sulit untuk dihentikan. Namun jika kita hentikan, itu dapat memberikan efek yang lelah, namun lelah itu sangat luar biasa dalam tubuh kita dan juga dapat menimbulkan rasa sakit yang luar biasa juga. Yang kedua yaitu jenis zat adiktif, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 mengenai tentang psikotropika yang menyebutkan beberapa obat yang mengandung zat adiktif, yaitu seperti amfetamin, yang kedua amobarbital, flunitrazepam, yang ketiga ada diazepam, bromazepam, fenobarbital, yang keempat minuman beralkohol, minuman keras, dan juga miras, yang kelima tembakau atau rokok dan juga atau lisong, yang keenam halusinogen, yang ketujuh bahan pelarut seperti pada bensin, thinner, lem, cat, dan juga solvent. Next. Nah, dampak bagi kesehatan kita yaitu yang pertama pada dampak penyalahgunaan alkohol dalam minuman keras yang dapat menyebabkan gangguan jantung dan juga autos syaraf sehingga dapat mengganggu metabolisme tubuh dan juga membuat janin pada kita itu menjadi cacat. Yang kedua, dampak penyalahgunaan kokain, di mana zat adiktif kokain ini jika kita konsumsi dalam jangka yang panjang, itu dapat menyebabkan kekurangan sel darah putih atau yang disebut dengan anemia. Nah, sehingga dapat tubuh kita yang aturannya gemuk menjadi kurus, kering. Nah, selain itu, kokain juga dapat menimbulkan perforesi atau sekat hidung dan juga aritma pada jantung. Yang ketiga yaitu dampak penyalahgunaan opiat atau opioida, yang dimana pada zat ini apabila masuk ke dalam tubuh kita, dia dapat mengganggu menstruasi pada perempuan dan juga dapat mengganggu konstipasi kronik pada laki-laki. Yang keempat, dampak penyalahgunaan ganja. Dapat kita ketahui kan banyak nih ya orang mengonsumsi ganja. Nah, apabila kita mengonsumsi ganja itu dapat menyebabkan daya tubuh kita itu akan berkurang dan juga melemah sehingga kita itu akan mudah terserang penyakit dan juga infeksi serta memperburuk pada aliran darah koroner kita. Next. Nah, selanjutnya mengenai tentang gaya hidup pada tidur teratur. Next. Nah, dapat kita ketahui bahwa tidur teratur merupakan sebuah model bagi kita yang terbaik untuk menjaga kesehatan kita kan. Terus kita dapat di sini kan kita sering begadang karena mengerjakan tugas, terus ada misalkan ada UAS, entah ujian gitu semester, kita begadang untuk belajar, untuk persiapan besok ujian. Nah, untuk menjaga kesehatan kita perlu itu tidur teratur, di mana jam tidur kita ditentui menurut National Sleep Foundation. Pada usia bayi baru lahir sekitar 0-3 bulan itu tidurnya pada 14-17 jam setiap harinya. Dan untuk bayi 4-11 bulan itu 12-15 jam setiap harinya. Dan untuk balita 1-2 tahun 11-14 jam setiap harinya. Untuk prasekolah 3-5 tahun itu untuk 10-13 jam setiap harinya. Usia sekolah pada 6-17 tahun, 9-11 jam setiap harinya. Dewasa muda, 18-25 tahun, 7-9 jam setiap harinya. Dewasa, 26-64 tahun, 7-9 jam setiap harinya. Dan juga untuk lansia, 65 tahun ke atas itu 7-8 jam setiap harinya. Next. Nah, apabila kita tidur teratur keseringan, itu kita akan sangat bermanfaat bagi tubuh kita, yaitu tubuh kita itu akan menjadi sehat
dan juga mengurangi rasa nyeri kita, terus dapat menurunkan resiko terjadinya sebuah cedera, terus memperbaiki suasana hati kita apabila hati kita sedang kayak banyak masalah, terus kita tidur teratur, itu hati kita akan menjadi tenang. Terkhususnya untuk orang yang sedang patah hati itu kalau tidur teratur akan menyembuhkan. Dan selanjutnya meningkatkan daya pikir, selanjutnya meningkatkan sistem imun kita dan juga mengontrol berat badan kita. Next. Selanjutnya, gaya hidup pada olahraga teratur. Tentunya kita perlu olahraga setiap paginya agar sistem imun kita itu bagus dan juga tubuh kita menjadi kayak sehat gitu. Dan melalui olahraga ini merupakan suatu kegiatan jasmani yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memelihara kesehatan dan memperkuat otot-otot kita. Nah, melalui manfaat olahraga ini yaitu pertama untuk meningkatkan kemampuan otak kita, dan membantu menunda proses penuaan, mengurangi stres, meningkatkan daya tahan tubuh. Next. Sekian dari materi mengenai tentang gaya hidup. Terima kasih. Oke, thank you Kak Mariana dan Kak Melani yang sudah menjelaskan ya apa saja sih suplemen herbal yang kita gunakan, dan cara pemurniannya pun nggak terlalu susah ya, jadi tinggal diolah aja, nggak perlu pakai alat yang lebih ribet-ribet, tapi cara untuk membuatnya juga lumayan gampang ya. Dan juga tadi kayak gaya hidup teratur, gaya hidup sehat itu kayaknya itu nggak susah untuk dilakukan ya, kalau dimulai dari kita sendiri itu akan mudah. Dan dari yang dijelaskan tadi, kira-kira gimana sih kayak yang hidup teratur tadi, kayak tidur teratur itu udah dilaksanain belum sih sebenarnya? Coba biasanya kalau sekarang ini, coba Revanya, biasanya tidur jam berapa Revanya? Jam 10 maksimal, bangun jam 6. Oh, berarti mantep banget ini contoh banget nih, pedoman banget nih. Tapi udah itu nanti ditambah lagi sama akumulasi bobo siang. Paling 1 jam lah. Tapi itu udah efektif sih, maksudnya inilah ya. Kalau misalkan dari yang lain gimana nih? Ada yang sering begadang nggak nih? Begadang nih, coba siapa ya ini? Alicia Zaskia. Coba, gimana kira-kira Alicia? Iya, kenapa Kak? Biasanya tidur jam berapa? Nggak sering begadang apa gimana nih? Begadang jarang sih Kak, kalau lagi itu aja. Bosen atau apa. Ini nih siapa nih, si Clara? Oh, saya ini Kas begadang. Waduh, ini sering begadang nih, teman kakak nih kayaknya nih, sering begadang. Astaga, gimana Clara? Emang Clara kenapa nih Clara begadang nih? Apa karena emang insomnia, nggak bisa tidur, apa banyak beban hidup, beban pikiran, apa gimana nih? Coba Clara. Bukan jam tidur sih Kak. Jadi biasa tidur tuh jam 11-an gitu. Oh, jam 11-an gitu. Nih, siapa nih Felicia? Saya kadang jam 12 malam sampai jam 2 malam. Wah, ini nggak teratur nih. Kenapa kira-kira Felicia? Kok bisa seperti itu? Kayaknya belajar deh. Ya enggak? Iya, kayaknya belajar ya. Jadi belajar, menghafal ya. Iya. Apalagi kemarin UAS pasti sering begadang ya, karena ngafal materi aja gitu. Iya. Biar dapat nilai bagus. Apa gimana nih? Iya bener, emang nggak efektif sih jam segitu, soalnya itu juga nggak bagus sih untuk kesehatan kita, jadi lebih baik jangan dibiasain sih, soalnya nanti kita bisa sakit lagi. Bahaya begadang itu lumayan lah ya, kalau mau tidur jangan bangun jam 3 pagi. Aduh, ini kebalik ini kayaknya. Iya. Kalau mau tidur jam 6 sore, bangun jam 3 pagi. Aduh. Nggak bisa tidur. Oh, nggak bisa tidur. Jadi insomnia ya. Sama sih, aku juga sering banget sih insomnia. Apalagi kalau misalkan banyak beban pikiran, lagi galau dan sejenisnya lah ya. Wah, galau ngapain tuh, Kak? Nggak biasa begadang, ngerjain tugas, belajar, terus aja kerjanya. Astaga. Pagi-pagi kan otak lebih plong gitu. Sama. Wah, kata Felicia bucin sama doi dong. Aduh, aku nggak punya doi deh, soalnya fokus meraih masa depan. Fokus belajar aja.
Astaga naga. Kok nggak on cam sih kalian? Siapa sih tadi? Alicia, Felicia, Rahel, Rahel, Clara. Clara. Cowoknya Coba dong off cam, on cam dong. ini loh, paling banyak. Kenapa jangan Biar kita mau-mau lebih dia seru on cam ya, aja Kak, nih ya? kayak Revanya nih. Ini udah standby aja nih, santuy aja dia mah. Dia udah, aduh, gimana Revanya? Masih aman? Masih aman, Kak. Aman terkendali ya. Iya. Oh, mantul banget tuh. Nih, ya gitu dong on cam. Nah, kira-kira kalian udah nyimak belum sih tadi? Udah. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang kurang paham atau gimana Iya, boleh tuh. dari penyampaian materi tadi? Sebelum kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih. Kayak kalau misalkan kalian ada yang mau ditanya atau misalkan ada yang mau ditambahin di Sangga atau sejenisnya, boleh lah ya disampaikan. Free kok kita ini mah. Atau mungkin selama ini pernah dengar apa gitu kan yang mungkin belum dijelasin gitu, bisa kok ditambahin atau mungkin bertanya bisa. Ada? Apakah kalian sudah mulai jenuh atau capek? Atau mungkin lagi cari buka-buka Google gitu. Iya Kak, capek Kak, soalnya kita tadi itu belajar Kak, belajar dari tadi pagi sampai jam 11, terus belum sempat tidur siang Kak, jadi langsung join webinar aja Kak. Iya. Astaga. Kita mulai aja Kak. Oke. Nah, siapa nih tadi yang ngomong tuh? Aku. Wah, kayaknya udah nggak sabar banget ini ya. Dapat hadiah ya kayak. Astaga. Jadi tuh di sesi ini kita itu ada sesi kuis tanya jawab nih. Nah, jadi buat teman-teman kita ada berapa ya kalian? Ada 1 2 3 4 5. Nah, jadi di sesi ini kita tuh akan tanya jawab. Jadi siapa yang bakal jawab tercepat itu akan dapat hadiah. Kira-kira hadiahnya apa ya? Jereng. Kulkas pintu 2 kali ya atau apa? iPhone. Itu tutup sarung. Fungsinya Kak. Jadi tuh nanti akan dipandu oleh Kak Nova. Jadi nanti Kak Nova bertanya, dan nanti siapa yang pertama raise hand tercepat itu yang akan menjawab ya. Jadi raise hand-nya tahu kan itu raise hand ada di mana? Tahu. Udah tahu semua kan? Tahu. Kak, mau tanya Kak. Apa tuh? Kalau udah jawab nih misalnya boleh jawab lagi nggak? Nggak boleh Kalau dong. jawab lagi nggak kebagian dong teman-temannya nanti. Jadi diberikan setiap satu orang satu lah ya. Oke. Coba kita tes dulu ya. Percobaan dulu dong. Jangan langsung ini percobaan dulu. Iya, boleh. Kira-kira siap-siap ya raise hand. Udah siap belum nih percobaannya? Ya. Kira-kira judul webinar kita hari ini apa? Yo raise hand. Wow, cepet banget nih. Siapa nih yang paling atas nih? Siapa nih Kak Nova, siapa nih? Tadi Kak Rahel. Apa? Rahel ya namanya ya? Rahel ya? Rahel. Coba dong Rahel on cam. Ya bentar Kak. Ayo semuanya pada on cam pada off on cam on dong. Cam. Biar lebih seru. Sabar, pertanyaan. Betul banget. On cam dong, nggak seru dong kalau off cam. Nggak seru nih kalau nggak on cam. On cam dapat hadiah, off cam disimpan. Iya, on cam dah. Kalau Revani itu kayaknya lebih semangat tuh. Dia muka-mukanya semangat banget untuk dapetin hadiah. Iya nggak sih? Rahel, coba Rahel, judul kita apa nih hari ini Rahel? Halo, Rahel? Apa sinyalnya kali ya? Ya. Sedang tidak bersahabat atau gimana? Udah jawab kok, Kak. Iya, lanjut. Apa Rahel? Judulnya apa? Jawabannya. Iya. Apa? Iya, judul webinar. Kiat-kiat sehat dalam pandemi COVID-19. Mantap nih. Ya jadi kira-kira gitulah ya. Oke, ini percobaan ya tadi ya. Nah, kita itu kalian kan ada 5 ya.
Diturunin dulu dong tangannya apa Rahel? Pegel kali tangannya Rahel itu belum diturunin. Coba nanti tangannya. Bisa diturunin nggak, dibantu apa gimana nih? Oh udah. Oke, sekarang kita langsung. Kira-kira apa dulu nih hadiahnya? Kalian nggak penasaran apa hadiahnya? Tanya dong, tanya. Nggak penasaran nih hadiahnya apa? Oh enggak Kak, nggak apa-apa Kak. Emang apa, Kak? Ini ke iPhone kali kayak apa gimana? Nggak ada yang mau nanya nih. Kalau hadiahnya rumah seisinya nggak apa-apa, Kak. Apa? Rumah sama isi-isinya, Astaga. Kak. Bertobat. Astaga. Kita ambil dulu batu bata di rumah tetangga ya, kayak. Coba. Kalau enggak itu bonekanya si Reva aja tuh. Ada Nah, banyak itu tuh. Nah. Coba. Widih, iPhone 12 Pro, nggak nanggung-nanggung nih guys. Aduh. Aku pulang dulu ya. Enggak. Astaga. Coba ayo, kira-kira apa ya hadiahnya Kak Mariana? Coba dong dikasih tahu nih sama adik-adik nih, biar mereka tahu apa kira-kira hadiahnya. Jujur atau gimana sih? Jujur gak sih? Kita itu mau bagi-bagi rezeki loh. Oh, iya. Jadi gini. Jadi buat bantu-bantu adik-adik semua, mau bagi-bagi rezeki. Apalagi berbulan puasa itu kan lebih bagus Kak berbaginya. Iya. Jadi gini ya, misalnya nih nanti kan dalam kuis yang nanti akan diajukan oleh Kak Nova, aturannya tuh raise-hand yang paling cepat, terus jawabannya tepat. Dan untuk kuis ini hanya berlaku untuk satu, maksudnya gini, dalam misalnya kuis pertama nih kan, Reva udah jawab sekali, untuk kuis yang selanjutnya dilempar ke teman yang lain, hanya satu kali gitu. Nah, hadiah dalam kuis ini berupa, sudah tahu lah ya, yang merah apa? Yang merah Yang pasti merah apa? buah-buahan. Nggak ngerti Kak. Yang merah apa kali? Jadi nanti kami akan memberikan hadiah atau mungkin mentransfer yang mungkin itulah yang mungkin saat ini ya kalian menganggapnya itu masih sedikit, namun dapat bermanfaat nanti misalnya dalam membeli buku dalam pelajaran kalian, pentingnya misalnya buku, pulpen atau mungkin beli kuota. Nominasinya dikasih tahu nggak sih? Jangan ya, biar lebih kepo aja ntar, biar lebih aktif aja waktu ngejawab quiznya. Jadi nanti kalian lihat aja gitu ya kan. Misalnya kalau udah ada nih pemenangnya, tinggal didata, terus nanti kami transfer melalui OVO atau mungkin dari Dana atau aja Kak, bisa transfer. Astaga, terlalu aktif kamu ya Dek. Iya bisa. Ini udah nggak sabar lagi dia Kak. Aduh, kira-kira kapan lagi nih pertanyaannya mau raise hand cepat nih. Iya. Lama-lama kita langsung lanjut aja ya quiznya. Oke. Udah pada siap belum nih untuk pada siap belum, menjawab ayo? pertanyaannya? Gimana on cam dulu dong? Siap. Jangan dulu kerja dong, sama kalau ya, nggak off boleh cam kerja nggak sama ya. seru. Ini harus bersifat jujur. Coba on Rifana cam kayaknya dulu dia udah dong. semangat banget tuh, udah mau angkat tangan begini, dia udah garuk-garuk begini. Rahel udah senyum-senyum tuh, aku harus dapat gitu. Ya lumayan loh buat beli paket, nah kan. Kalau Revana itu buat beli makanan pasti itu muka-mukanya pengen. Ayo udah pada on cam semua, katanya Ya, mau. yang bisa on cam. Tinggal Yuk 3 orang Alisa lagi di sini. on cam, Clara on cam, Felicia. Ya. Kak, baterai tinggal dikit. Oh, baterai tinggal dikit. Alisa, Oh. Nama Kak baterainya udah mau Aku jelek, makanya nggak pakai kamera. Oh ya udah nggak apa-apa deh kalau begitu. Oke. Tapi Oh, ingat ya kita- harus jujur ya, jawabnya jujur, nggak boleh kerja sama. Karena kita harus mulai jujur dari sekarang, jujur pada diri sendiri, bener jujur Kak, terhadap bener. sesama. Oke, pertanyaan pertama kira-kira apa nih Kak pertanyaannya nih Kak? Siap-siap raise hand ya. Udah pada siap belum nih? Siap. Oke. Saya dibaca, hitung 1, 2, 3 dulu baru boleh raise hand.
Enggak, selesai pertanyaan langsung raise hand. Kenapa nggak hitung aja? Oh ya udah deh, nggak apa kakak hitung ya nanti kalau udah selesai pertanyaannya nanti kakak hitung. Udah ya, Udah aku hantam Kak kalau nggak pakai hitungan. Oh iya oke. Oke, berarti kita mulai ya. Sebutkan 4 suplemen dari pemaparan yang tadi Kak Mariana jelaskan. 1, 2, 3. Resen. Wah, mantap nih. Tadi pertama itu aduh nih, mantap nih si Revanya. Reva. Iya, pertama ada kunyit, kedua temulawak, ketiga kayu manis, sama keempat tuh ada jahe. Mantap. Kira-kira bener nggak tuh ya Kak Nova jawabannya? Wah, ternyata bener Kak, bener sekali. Weh. Bener ya? Bener Kak, bener. Mantap nih si Reva nih. Tunggu aja. Perhatiin si Reva tadi, mantap banget nih Reva bisa jawab nih. Ya benar. Nah, itu teman yang lainnya juga pada semangat, jangan merasa berkecil hati karena kita nggak cuma satu pertanyaan doang, kita masih ada pertanyaan. Nih, benar. Pertanyaan selanjutnya nih. Apa tuh Kak pertanyaan selanjutnya nih Kak Nova? Apa definisi dari kiat-kiat sehat dalam pandemi COVID-19? Ayo. 1, 2, 3. Bentar dulu. Aturannya itu nggak boleh jawab yang sudah jawab ya. Jadi yang sudah jawab mohon berdiam diri aja karena Anda mendapatkan hadiahnya nanti. Jadi diberikan kesempatan buat teman-teman yang lainnya. Oke. Ini turunin dulu tangannya pegel. Kakak hitung lagi ya. Turunin dulu tangannya. Kenapa? Apa? Soalnya bacain lagi kan. Iya, oke. Kakak hitung ya. Oh, bacain lagi. Coba. Boleh. Definisi dari kiat-kiat dalam pandemi COVID-19 yang tadi Kak Mariana jelaskan. Ayo, apa? 1, 2, 3. Apa coba? Wah, Felicia nih. Cakep nih. Felicia, tapi wajib on cam ya. Kalau jawab pertanyaan wajib on cam nih. Halo, Felicia. Felicia. Wah, jangan sampai gagal nih ya. 1. Felicia, halo. Halo Kak, halo. On cam dong, on cam. On cam dulu. Nah, mantap. Kira-kira jawabannya apa nih, Felicia? Masih di mute, Dek. Tolong itu buka mic-nya. Masih belum buka suara. Saking ini Kak, aduh, lupa Kak buka suara jadinya. Aduh, ya udah gimana nih Felicia? Kira-kira jawabannya apa? Tadi soalnya definisi apa? Definisi dari kiat-kiat sehat dalam pandemi COVID-19. Pakai penjelasan atau nggak usah? Boleh. Nggak usah. Yang definisi pertama itu makanan sehat. Yang kayak gitu kan? Terus apa lagi? Makanan sehat, contohnya kayak makanan pokok itu nasi, jagung, singkong, kentang, atau umbi-umbian, gandum. Kalau lauk pauknya itu bisa daging, ayam, sapi, ikan. Kalau di sayurannya ada sawi, singkong, dan brokoli. Terus di buah, jeruk, pisang, apel, dan lain-lain, dan susu almond atau susu kedelai. Terus yang kedua ada tidur teratur. Kira-kira, bentar dulu deh, Felicia. Kira-kira menurut kamu kiat-kiat saya dalam pandemi COVID itu apa sih definisinya? Kiat-kiat itu apa sih? Coba jelasin dengan kata-kata sendiri deh, kalimat sendiri. Maksud dari kiat-kiatnya itu? Iya. Itu tips-tips dalam sehat dalam pandemi. Gimana? Tips sehat dalam pandemi. Oke, tips-tips sehat dalam pandemi. Jadi sudah dijelasin juga ya tadi apa aja sih. Coba bisa disebutin lagi apa aja tadi tips-tipsnya.
Yang pertama itu makan makanan sehat, yang kedua tidur teratur, yang ketiga hindari zat adiktif, dan keempat olahraga teratur. Oke, kira-kira gimana nih Kak Nova? Bener nggak ya jawabannya? Bener Ada nggak ya yang Kak Melani jeng-jeng? sama Kak Mariana? Coba, ayo. Bener nggak? Nih, rada ragu-ragu. Gimana nih Kamel? Benar nggak? Bener nggak nih? Ya, Wah, apa? Gimana nih? bener nggak jawabannya? Bener nggak ya? Bener nggak Kak Mariana? Iya, betul. Bener, Ya, bener. congrats buat Felicia. Nah, ini masih ada kesempatan lagi nih. Ayo semangat kalian, semangat, semangat. Semangat pantang menyerah. Boleh diturunin dulu tangannya? Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apa nih pertanyaannya nih, Kak Nova? Pengertian dari arti dari 3M itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? 3M. Wow, itu mah gampang sekali sih, Kak. Arti dari 3M. Oh, udah ada nih, Dua. udah ada yang Oh, udah ada. Oh, ya udah. Oke. Boleh deh. dari Rahel. Rahel. Yang pertama Rahel. Coba Rahel. Gimana Rahel? Pertama itu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Oh, berarti kita ulang ya. Memakai Maaf, ada masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini ada yang komplain nih. Kok nggak ngitung 1, 2, 3? Aduh. Gimana ya? Gimana Kak Mariana? Terlalu bersemangat. Gimana nih? Ya berlebih sportif. Kita akan ngulang lagi, tapi dengan soal yang berbeda. Oke, udah ya. Jangan patah semangat, Rahel. Ini ada yang komplain soalnya. Baiklah, kita akan ngikutin. Ya udah, siap-siap ya, Raisa. Nanti kakak hitung, baru kalian boleh jawab ya. Apa nih pertanyaannya nih, Kanov? Jam istirahat usia sekolah yang efisien itu berapa ya, Kak? Udah nangkep belum pertanyaannya? Saya tanya dulu dah. Coba. Udah ada? Udah. Oke. Jam istirahat usia sekolah. 1, 2, 3, oke. Oh, Clara. Oke, Clara. Clara 9 sampai 11 jam per hari. On cam dulu bisa nggak, Clara? Gimana, Clara? Aduh, wajah kamu kayak mirip adik aku deh di kampung. Wah. Jadi kangen adik aku. Dari 9 sampai 11 jam per hari. Benar sekali, Kak. Benar. Wah, mantep banget nih. Langsung dijawab, langsung bener ya. Wah, selamat buat Clara nih. Lumayan nih buat beli paket, Kak. Buat beli ini. Buat beli jajan. Buat beli buku bisa. Diturunin lagi dah tangannya. Pegel itu tangannya. Alicia pegel tangannya, Alicia. Turunin dulu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira apa nih pertanyaannya? Ayo Kanova. Oke, yang terakhir ini kan tadi itu 4 soal ya. Kan ralat 1. Jadi untuk yang terakhir kakak deh bikin pertanyaan. Oke. Dari materi yang tadi ya. Dari suplemen nih. Kakak kasih clue. Kan 4 tuh tadi yang suplemen. Kakak mau nanya yang satu aja, yang kunyit. Dari manfaat yang kakak paparin nih, kakak mau minta 2 contohnya. Apa aja sih manfaatnya dari kunyit? Hitung, Kak. Kakak hitung ya. Sudah nangkap pertanyaannya belum? Sudah. Oke. Kakak hitung ya. 1, 1,5. Belum. Sabar. Mohon bersabar. Ini ujian. Oke. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Wah, mantap nih. Siapa nih? Udah jawab belum ya tadi si Clara?
Udah, Kak. Oh, udah enggak. Kasih kesempatan dulu dong buat teman-temannya. Jadi yang udah jawab, nggak usah raise hand lagi. Siapa nih yang kedua nih? Siapa nih Kak Nov? Yang kedua, Alicia ya? Alicia, Alicia. Boleh Alicia? Kira-kira jawabannya apa Alicia? Manfaat kunyit yaitu mengobati radang Sebelumnya dan bisa on-cam nggak? Alicia? bisa Oke, on-cam. dapat mengurangi radang dan mengurangi rasa mual. Ada lagi nggak? Satu lagi deh, satu lagi. Apa? Kira-kira apa ya Alicia? Antifungi. Oh, antifungi itu Oh, kamu benar. tahu nggak apa itu antifungi? Nggak Wah, Kak, tahu aku sih. pertanyaannya manjang sih, Kak. Jamur, fungi itu sama dengan jamur. Makanya belajar biologi. Tuh, si Reva tuh. Reva, Bukan anak biologi. bisa Ya diajar. lu bisa lihat di iklan no panuan no fungiderm. Nah, tuh. Waduh, mantap banget nih si Reva nih. Oke, kira-kira jawabannya gimana ya? Jawabannya benar, Kak. Benar. Wah, mantap nih. Berarti siapa yang belum, tinggal siapa nih yang belum nih? Iya, ayo siapa? Yang belum, Rahel ya? Nah, coba deh kakak kasih pertanyaan aja nih buat Rahel. Rahel kelas berapa dulu, Rahel? 71. 71, oh kelas 7. Kamu sendiri kelas 7 nggak di sini? Iya. Kakak mau tanya dulu deh. Kira-kira kamu paham nggak sih materi yang disampaikan sama Kak Mariana sama Kak Melani tadi? Paham? Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan lewat materinya? Dari kata-kata sendiri deh. Lebih apa ya? Gak apa-apa, jawab aja. Lebih waspada sama virus. Terus apa lagi? Apalagi kira-kira? Ayo, apalagi? Ntar ya Kak, mikir dulu ya Kak, lupa soalnya. Ini apa? Dia lagi ngeblank apa gimana ya? Iya, delay. Oh iya. Cek. Rahel. Off cam dulu, Dek. Itu lagi off cam nggak sih atau on cam? Bisa off cam ya, biar Oh mantep banget nih, begaya banget nih si Rahel. Mikirnya lama nih gini. Iya, gimana tuh, Dek? Bisa itu dulu off cam biar jaringannya lebih kuat. Jadi suara aja gitu. Nah, gimana Rahel? Udah membaik sinyalnya? Dia kemana? Oh nih dia keluar rumah guys, cari sinyal. Ya ampun Rahel. Iya, bikin Dek, bikin. Gimana kira-kira Rahel? Kalau nggak bisa off cam juga nggak apa-apa ya, Rahel. Ya, gimana kira-kira Dek? Bingung nggak? Gimana? Apa aja sih yang kamu tangkap? Yang tadi Kakak Mariana menjelaskan, Iya. yang kamu Ini bebas loh, jadi dari pendapat kamu aja, apa aja yang kamu tangkap? Harus sering-sering minum jahe gitulah semacamnya. Terus apa lagi? Satu lagi deh, apa lagi deh? Kak, kok makin ini ya, Kak, makin ribet ya, Kak. Tadi nanya, sekarang nanya lagi. Yang tadi Kak Mariana jelasin apa aja yang ada di dalam PPT itu. Ya kan, Kak? Iya, atau mungkin ada tuh pengetahuan yang baru kan, boleh. Iya, benar-benar. Iya. Ganti aja soalnya, Kak. Atau enggak nih, Kakak mau tanya nih. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan pada masa pandemi ini? Ini pertanyaan umum loh. Berolahraga,
memakai masker, sering mencuci tangan. Mantap nih. Jadi ya udah cukup pertanyaannya. Kasihan si Rahel. Oke, jadi kira-kira gimana nih Kak Mariana? Iya, kakak mau ngelurusin ya. Jadi tuh dalam masa pandemi ini ada beberapa tips sih yang boleh kita lakukan, baik itu dari apa yang kita konsumsi atau mungkin gaya hidup yang boleh kita menjadi kebiasaan kita dalam sehari-hari. Tidak hanya itu, kan banyak tuh kebijakan dari pemerintah, mungkin SDM tadi kan, mencuci tangan, jarak, dan memakai masker. Nah, oleh karena itu, apapun yang menjadi kebijakan pemerintah itu, mari kita taati. Karena apa? Pemerintah membuat kebijakan itu tidak hanya sekedar sebagai kebijakan kewenangan semata gitu. Namun pemerintah sudah mempertimbangkan bahwa itu benar memiliki manfaat yang positif. Semoga dengan adanya kebijakan dari pemerintah ini, misalnya seperti dalam mengkonsumsi herba, kita mampu menjaga tubuh kita sendiri aja dulu, baru mampu menjaga orang lain dengan memberikan informasi seperti dalam webinar ini. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik nih kan, ada rasa saling merangkul antara satu sama lain. Semoga dengan webinar ini, adik-adik sekalian mampu men-sharekan ke teman-temannya, ke sahabat, maupun ke orang tua atau keluarga kita sendiri. Begitu deh. Ya, untuk Rahel tadi, makasih ya. Ya. Oke, terima kasih buat adik-adik semua. Nah, kan kita bingung cara ngirim ininya gimana ya. Jadi itu kakak udah nyediain di chat Zoom, itu diisi ya nama sama nomor HP yang bisa dihubungi ya. Jadi nanti kakak hubungi kita dulu gitu, iya? Iya, buat minta ini. Oh iya Buat kak. ditransfernya lewat apa gimana. Kan kita juga kasih tahu kalau udah terkirim apa gimana. Iya kak, oke. Oke. Biar kita tambah itu ya Kak, silaturahmi ya, berteman. Ya kan Kak? Atau enggak kalian chat kakak aja ya? Iya, mungkin di chat aja sih, Yas. Oke, kakak kasih nomor kakak ya. Bentar. Nah, kalian tadi udah isi link absensi belum ya tadi? Saya sudah, Kak. Oke. Soalnya link absensi itu ini ya, berguna soalnya di sini kita juga menyediakan sertifikat. Jadi bukan hanya hadiah doang, tapi kita juga nyediain sertifikat. Jadi saya harap kalian tadi cantumin nama lengkap ya. Atau tadi ada yang isi nama samaran? Nggak ada kan? Nama lengkap ya tadi. Udah diisi semua kan tadi? Udah, Kak. Oke. Nah, untuk bentar ya. Nah, kita juga perlu evaluasi dari adik-adik semua untuk sebagai laporan buat kami. Jadi kami menyediakan link evaluasi ya. Jadi untuk diisi diharapkan ini bersifat wajib untuk diisi oleh adik-adik semua. Linknya boleh di-share, Kak Mel. Iya, yang 6148 itu punya kakak ya. Nggak lupa kan nama kakak siapa? Siapa nama saya? Ayo. Tuti. Oke, mantap. Oke, nanti link evaluasinya kakak kirim aja ya. Nanti kalau misalkan kalian udah chat kakak langsung kirim ke kalian. Oke, sekarang kita berada di penghujung acara nih. Sekarang kita masuk ke kemana nih? Ke kata penutup
oleh Kak Nova. Kepada Kak Nova, dipersilakan. Baiklah teman-teman semuanya, akhirnya kita sudah di penghujung acara. Alhamdulillah webinar pada hari ini sudah terlaksanakan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan terima kasih banyak kepada Kak Mariana dan Kak Melani yang sudah berbagi ilmunya. Dan terima kasih kepada adik-adik yang sudah menyimak yang antusias dengan baik. Pada hari ini kita tutup dengan doa sesuai dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan terima kasih, maaf kalau ada kesalahan dari kami yang sudah selesai. Oke, jangan live dulu ya. Jadi sebelum kita live Zoom itu kita sesi foto lagi nih. Ya. Siapa tadi ya yang keluar ya? Si Rahel ya? Rahel. Rahel. Kita tunggu Rahel dulu ya. Kayaknya sinyalnya sedang tidak bersahabat dengan dia. Ya begitulah kira-kira kalau disuruh online. Gimana nih kalian itu, gimana sih pengalaman online kalian nih selama masa pandemi ini, gimana coba? Coba sih Reva, gimana nih? Seru dong. Seru online, serius? Seru dong. Gimana kok seru sih? Ya, lebih disiplin, terus lebih dekat dengan keluarga ya otomatis. Oh iya benar. Mendapat banyak masukan, jadi nggak terlalu liar gitu di sekolah karena kan guru juga fokusnya banyak. Benar-benar. Ya benar-benar banget sih. Kalau dari siapa nih? Kok pada keluar ya? Si dari Clara. Clara deh, gimana nih Clara? Gimana sih online selama ini nih menurut kamu gimana? Halo Clara. Gimana nih Clara? Lebih seru sih Kak, bisa lebih ada pengalaman baru lagi gitu. Tapi semenjak kalian itu online itu sebenarnya kalian lebih paham yang mana sih? Kalau misalkan guru-guru itu ngejelasin itu lebih paham yang offline apa online? Offline. Offline ya. Kalau kelebihan menurut kalian kelebihan kalau online itu apaan sih? Kebanyakan tidur kah? Kebanyakan main kah? Bener kan? Jujur sekali Anda. Kebanyakan makan sambil belajar. Kira-kira apa nih dari Alicia? Bisa itu sama keluarga aja sih Kak, ngumpul-ngumpul. Kalau dari Felicia, gimana nih Felicia? Felicia, where are you? Ya Kak. Gimana nih pengalaman online kamu? Ceritain dong ke kita. Jangan satu kata doang, 10 kalimat deh. Iya Kak, bentar ya nyusun dulu. Enggak. Coba gimana Felicia? Pengalaman apa? Pengalaman online, belajar online. Kesannya gitu atau gimana? Iya. Iya, nggak seru sih. Banyak PR juga. Terus tugas, terus buang-buang internet juga. Jujur sekali gitu. Anda. Harus. Jadi pendapat Alicia kayak gitu. Emang sih kayak zaman-zaman pandemi ini gara-gara corona nih. Kita nyariin siapa lagi kalau bukan corona? Disuruh-suruh mudik ke asalnya nggak mudik-mudik dia. Masih tetap stay di kita. Terlalu sayang deh kayaknya sama kita ya. Jadi tapi nggak apa-apa sih buat adik-adik semua, tetap semangat jalaninnya. Kalau kita jalanin dengan baik-baik sih ya pasti bisa lah ya. Jadi jangan terlalu ini, aduh kok online terus sih. Mudah-mudahan tahun depan, kalau nggak tahun sekarang, tahun depan kita bisa offline ya. Dan mudah-mudahan juga kita bisa ketemu ya. Bisa ketemu mudah-mudahan di lain waktu. Kalau misalkan ada waktu kita ketemu. Oke. Si Rahel udah masuk belum ya? Kemana dia? Belum masuk ya?
Oke, nggak apa-apa deh. Bisa on cam lagi nggak ya? Clara sama Felicia, kita ambil foto terakhir. Clara, Felicia. Ini bentar lagi selesai kok. Ada yang mau pergi nih, kemana kali ya pergi? Nggak ngajak-ngajak. Oh ya udahlah. Oke. Kakak hitung ya, senyum ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik semua sudah bergabung ya. Gimana, seru nggak sih? Nggak, monoton Kak? Nggak seru Kak. Udahlah Kak. Gimana Revanya, seru nggak? Ya ngang-ngang aja padahal dalam hati, Kak enggak Kak, kurang seru Kak. Enggak lah ya. Seru, Kak. Oke, baik. Terima kasih buat adik-adik semua, juga tim sudah melaksanakan webinar pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya, dan tetap semangat buat adik semua. Tetap semangat, belajar online terus, meskipun banyak tugasnya, nggak apa-apa lah ya. Emang itu, kita sekolah itu buat meraih masa depan deh, jadi banyak cobaan yang terus datang, nggak satu, nggak dua, banyak cobaan, aduh. Ya biasa lah itu ya. Thank you buat semua udah kasih waktunya ya, dan salam buat guru-gurunya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kami atau kamu yang terlalu aktif ya dalam webinar ini. Terima kasih buat kalian semua, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi ya. Jangan lupa cek kakak ya. Kan kakak udah ngasih itu tadi nomor HP. Terima kasih buat kalian semua. Udah foto ini belum? Bye-bye. Udah foto belum, Kak? Udah. Emang udah. Oke, terima kasih. Ya, makasih Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.